Nama saya Rudi Hidayat, sekali lagi bahwa hari ini saya akan bawakan sebuah tema dengan judulnya value. Ya, tadi pagi saya bawakan tentang alarm, hari ini saya bawa tentang temanya value. Value atau sebuah nilai gitu ya. Setelah ada seorang mantan sekjen dari sebuah pertahanan, ya, boleh next slide saya. Beliau hadir dalam sebuah acara, dalam sebuah ballroom hotel, ya. Dia datang, mantan sebuah sekjen pertahanan, datang ke sebuah podium di atas, dia bawa secangkir kopinya, lalu dia bilang, tahun lalu saya hadir di tempat ini dan saya seorang sekjen pertahanan. Lalu saya dikasih business class, saya dikasih hotel yang luar biasa, saya dijemput sampai di tempat ini, di hotel ini, saya diajak untuk check in, semua proses, koper saya juga dibawakan, dan akhirnya saya boleh check in, lalu saya menuju ruang ballroom di tempat yang sama pada saat ini saya berdiri. Ketika saya masuk ballroom ini saya tanyakan di mana saya bisa mendapatkan secangkir kopi. Lalu mereka antar saya ke sebuah lounge, dan di sanalah saya mendapatkan secangkir kopi dengan cangkir kopinya yang luar biasa, bagusnya, kopinya juga sangat luar biasa. Hari ini saya datang ke tempat ini sebagai mantan sekjen pertahanan. Dan saya datang lalu tiba-tiba saya tidak disambut, koper saya juga tidak dibawakan, lalu saya juga harus check-in sendiri. Dan ketika saya sudah check-in, saya menuju ballroom di tempat ini tadi pagi juga dia bilang, lalu saya tanyakan di mana saya bisa dapatkan secangkir kopi. Lalu panitia bilang, di sana ada mesin kopi, dan Anda bisa ngambil kopinya, dan di sana ada paper cup coffee yang hari ini dia bilang saya pegang, dan saya minum kopi dari sebuah paper cup coffee. Tahun lalu saya adalah sekjen pertahanan. Everything saya dapat privilege, semua saya dihargai, value saya sangat luar biasa. Saya punya kopi yang luar biasa dari secangkir kopi. Tapi hari ini dia bilang, saya cuma punya paper cup coffee. Dia bilang, manusia menilai value-nya karena ketika saya masih menjabat. Jadi manusia menilai manusia ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin punya jabatan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mungkin kita adalah seorang yang punya keuangan. Mungkin kita seorang yang punya network. Mungkin kita punya segala-galanya yang kita sangat berpengaruh. Lalu orang hargai itu. Ya. Tetapi hari ini dia bilang, saya sama sekali tidak mendapatkan satu value karena saya adalah mantan. Makanya dia bilang, pelajarannya jangan pernah sombong ketika Bapak, Ibu, dan saya punya segala-galanya. Value hari ini yang saya mau ingin share Bapak Ibu, kita belajar jadi anak Tuhan, meningkat value-nya. Lewat apa? Ya, lewat cerita ini, ya, ada seorang atlet, dia menghasilkan sebuah gol di dalam sebuah pertandingan ya internasional. Dan dia 5 tahun lalu diarak ke sebuah panggung, dikasih bunga, dia lalu semuanya dikasih jalur VVIP, duduk di sebuah tempat yang luar biasa dan dia mendapat penghargaan. 5 tahun kemudian dia hadir dalam sebuah pertandingan, dia harus berdesak-desakan di antara ya orang banyak dan duduknya di tribun. Dan tidak ada satu orang pun yang menghargai dia, karena hari itu dia adalah mantan seorang atlet. Jadi Bapak Ibu, sebuah value itu adalah terjadi ketika Bapak Ibu dan saya punya segala sesuatunya. Dan manusia menilai manusia karena apa? Karena hanya gara-gara sebuah jabatan, sebuah harta, sebuah networking, ya, dan sebuah hal yang sangat berpengaruh. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saya adalah seperti paper cup ini. Nilai sesungguhnya kita di mata manusia lain adalah inilah sesungguhnya. Karena yang dinilai mereka adalah jabatannya. Yang dinilai manusia adalah kekuatannya, kekuasaannya, hartanya, dan lain-lain. Di dalam cerita Alkitab Bapak Ibu, kita tahu tentang cerita tentang ya seorang yang kita tahu adalah Daud. Ya. Saudara, waktu seorang Daud, ya, ayahnya pun sama. Ayahnya tidak melihat bahwa ada sebuah value dari seorang Daud. Jadi waktu Samuel datang ke dalam rumahnya Daud, wah ini luar biasa anak pertamanya. Tinggi, gagah, luar biasa, ganteng dan luar biasa. Ini yang diurapi Tuhan. Tuhan bilang tidak. Lalu coba anak kedua, ketiga, kelima, keenam. Tidak juga. Dan ketujuh ya Samuel nanya sama Isai ayahnya Daud. Inikah anak-anakmu semuanya? Jawabnya masih tinggal yang bungsu. Tapi
lagi sedang mengembalakan kambing domba. Akhirnya anak ketujuh inilah yang Tuhan bilang, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Jadi Daud akhirnya seorang yang mungkin ayahnya aja tidak tahu ada value-nya karena dia lagi menggembalakan kambing domba. Jadi anak pertama sampai ke-6 dilihat tidak ada, ya. Anak pertama sampai ke-6 Tuhan tidak melihat nilai value-nya. Yang dinilai adalah anak ketujuh oleh Tuhan. Manusia kebalikannya. Waktu lagi Daud mau melawan ya Goliat, sama sekali juga Saul, sama juga dengan Saul. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin. Ya, karena engkau masih muda. Jadi seorang Saul pun tidak melihat sebuah value dari seorang Daud, ya, bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Saudara, inilah kehidupan kita yang nyata, yang real. Bapak Ibu mungkin melayani tempat ini, atau Bapak Ibu mungkin juga bekerja dalam sebuah perusahaan, atau Bapak Ibu ada di mana dunia marketplace, atau apapun itu. Seringkali kita ngalamin hal yang sama. Kok orang gak nilai saya ya? Kok orang gak hargai saya ya? Apalagi dalam pelayanan yang paling sangat sensitif. Saya udah melayani loh, kok saya gak dihargai ya? Banyak sekali kita mungkin mengeluarkan keluhan-keluhan, apalagi ketika kita sudah melayani, keluarkan uang, keluarkan waktu, keluarkan tenaga, tapi malah juga ya tidak dianggap nilainya oleh orang. Lalu kita mulai kecewa, lalu kita mulai komplainnya sama Tuhan, lalu kita mulai berbalik sama Tuhan. Tapi sesungguhnya hari ini Bapak Ibu, bukan itu yang paling penting. Karena tadi saya bilang, manusia nilainya Bapak Ibu adalah saya seperti sebuah paper cup ini. Ya, kita kadang-kadang ya sampai dihancurkan, mungkin dihina orang, tidak dianggap orang. Tapi di mata Tuhan Bapak Ibu, ya, di mata Tuhan, you are seen by God. Tuhan lihat, ini yang paling penting. Tuhan melihat kita. Tuhan yang melihat kita, bukan manusia yang melihat kita. Kita dihargai oleh Tuhan, bukan yang dilihat manusia dalam firman Tuhan ditulis ya, saya bacakan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya, jabatan. Ya, tetapi Tuhan melihatnya hati. Walaupun kita dianggap orang sebagai sebuah paper cup, tapi nilai saudara di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. You are seen by God. Saudara hidup, ya, kalau banyak orang bercerita, yang paling penting adalah apa? Ketika Tuhan mencintai kita. Ketika God love you. Waktu Tuhan cinta kita, lihatlah seorang Ayub. Iblis mau cobain aja, Tuhan bilang. Kalau Tuhan gak buka pagar ya, sekelilingnya, iblis tidak bisa sentuh. Itulah yang kita butuhkan dari Tuhan. Waktu Tuhan mencintai Bapak Ibu dan saya, itu ya jauh lebih penting. Daripada ketika kita malah mencoba merasa kenapa saya melayani tidak dihargai oleh manusia. Kenapa saya tidak dihargai oleh seorang mungkin hamba Tuhan. Kenapa saya tidak dihargai oleh mungkin sesama pengerja. Mungkin atasan pekerja kita. Ataupun mungkin dalam perusahaan kita. Don't worry. Karena you are seen by God. Jauh lebih penting ketika Bapak Ibu dan saya adalah dihargai di mata Tuhan. Kita belajar dari seorang juga Ruth ya. Jadi boleh tampilkan. Saudara Ruth ini saya cerita dulu sebelum saya baca Alkitabnya. Ruth ini artinya belas kasih. Dari bangsa Moab. Ya. Nah Moab ini dari mana? Saya cerita dulu. Dari waktu Lot diusir keluar. Ya, dia udah lari dari Sodom dan Gomora. Dia lari ke Zoar sampai lari ke pegunungan. Lot bersama kedua anaknya. Lalu kedua anaknya merasa mereka sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan mereka mau memberikan keturunan. Lalu mereka berhubungan dengan Lot dan akhirnya punya anak. Yang anak pertama ini namanya Moab. Dari dulu Moab sama Israel Yahudi selalu ya mereka bertentangan. Selalu bertentangan Moab Yahudi. Jadi makanya kenapa kalau pria Moab tidak bisa menikah dengan wanitanya yang dari Yahudi atau Israel. Tapi wanita Moab bisa menikah dengan pria Yahudi atau Israel. Jadi ini bicara silsilah dulu Bapak Ibu ya. Nah mulailah kita masuk bahwa si Ruth ini dia seorang Moab menikah ya dengan keluarga dari Naomi dan Elimelek. Anaknya namanya Mahlon. Ada Mahlon, ada Kilion ya. Mahlon menikah dengan Ruth, Kilion menikah dengan Orpa. Jadi mereka akhirnya punya satu keluarga. Di dalam Israel terjadi kelaparan. Akhirnya Elimelek pindahlah ke ya Moab. Dan mereka di sana tinggal di sana, tetapi akhirnya Elimelek meninggal, lalu Mahlon suaminya Ruth meninggal, Kilion suaminya Orpa juga meninggal. Tinggal Naomi, ya ibu mertuanya bersama Ruth dan
Orpa. Waktu Naomi dengar di Israel sudah tidak ada kelaparan lagi, mereka pindah. Jadi ini historinya. Mereka lagi berjalan dalam setengah perjalanan, lalu si Naomi bilang sama Rut dan Orpa, lebih baik kalian baliklah ke Moab. Karena di Israel pun saya tidak siapa-siapa. Naomi tidak punya apa-apa, tidak punya pencarian. Dan dia minta Rut dan Orpa balik. Orpa akhirnya nurut balik. Tapi Rut, ya kita baca di sini ceritanya mulai. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Maksudnya Naomi, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dan ini yang luar biasanya, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Saudara Rut, yang tadi saya cerita, seorang Moab yang selalu bertentangan. Tapi hari ini dia bilang, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allah Israel, Allahku. Ya. Jadi Rut dalam hal ini, waktu dia tetap maksa ikut Naomi. Rut ini seorang yang sangat setia. Naominya udah gak punya apa-apa, dia tetap mau ikut. Banyak Bapak Ibu dan saya sama ya. Kita kalau punya uang, teman banyak. Coba gak punya uang, kabur semua. Ya, gak ada yang mau deket-deket kita. Kita lagi punya kedudukan jabatan, semua orang datang. Kita hilang jabatan, orang juga hilang. Orang mulai menjauh. Ini realita. Tapi bagaimana kita jadi value anak-anak Tuhan? Ya, kita harus jadi seorang Rut. Lihatlah Naomi. Dia tahu Naomi udah gak punya apa-apa. Tapi dia ikut Naomi. Dan yang satu lagi yang paling luar biasa. Kesetiaan itu dari komitmen. Dia bilang, bangsa mula bangsaku. Allah mula Allahku. Disitulah ya kenapa Tuhan mencatat kisah tentang seorang Rut, seorang Moab. Dan nanti kita akan lihat lagi lebih heran lagi. Nah saudara, inilah cerita tentang bagaimana seorang Rut. Nah dia seorang yang setia. Yang kedua Bapak Ibu, ya next slide saya. Dia seorang yang juga sangat bukan hanya setia, tapi rajin. Dia sangat rajin. Ya, jadi waktu itu dia sudah tahu si Naomi gak punya apa-apa. Sehingga dia punya ide, dia izin sama Naomi. Dia pengen bantu untuk ngambil jelai-jelai. Ya, supaya dia punya pencarian, dia punya satu pendapatan. Dia pengen sekali. Ya. Mulailah cerita ini berkata, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang, nah ini paling penting Bapak Ibu, dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Waktu dia izin sama Naomi, dia pengen mengumpul jelai-jelai. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia tidak ada Naominya. Nggak ada yang ngawasin dia. Bisa saja dia bilang sama Naomi, izin dong saya mau ikut ambil jelai-jelai. Tapi begitu dia sampai sini, dia tenang-tenang duduk tidur. Saudara kerja sama saya jadi value anak Tuhan ya. Kalau nggak ada bos, wah duduk kayak nyantai. Kalau ada bos, waduh kerja dengan luar biasa. Wah yang paling semangat mungkin. Yang paling cekatan. Orang pelayanan juga sama kadang-kadang. Wah ada pendetanya nih. Ada hamba Tuhannya. Semangat luar biasa. Ya hamba Tuhannya ya gak ada yang ngawasin kita. Nyantai. Saudara seorang Naomi dan seorang Rut. Waktu Rut kerja ditulis. Begitu ia datang terus sibuk gak berhenti. Jadi dia seorang yang sangat bukan hanya ya Bapak Ibu dia setia tapi rajin. Dan kedua, pesan moral dari value orang Kristen yang paling penting nih Bapak Ibu. Dia nggak mentang-mentang. Dia ikut Naomi yang udah jelas-jelas nggak punya pekerjaan, dia nebeng, serba gratisan. Jadi orang Kristen punya value, jangan pernah maunya gratisan. Kalau ketemu makan sama teman-teman, ya begitu ngeluarin dompet, paling susah keluar dompetnya di belakang. Aduh, oh iya bayar. Oh iya, semuanya kayaknya mau bayar, tapi nggak keluar dompetnya, tetap di dalam sini kantong. Ya, kita pengennya apa? Gratis. Hari ini Bapak Ibu, jadi anak Tuhan, value-nya apa? Kalau punya teman punya usaha nih, toko kue, toko kopi, toko apapun lah gitu ya. Diskon dong, beli 5 gratis lah 4. Gitu ya. Malah punya teman sendiri, kita mintanya gratis. Sekarang jadi anak Tuhan value-nya beda Bu harus Bapak Ibu ya. Kalau punya teman, buka restoran Padang, bayar full, jangan pernah minta diskon. Jangan mentang-mentang, ya bayar full karena kita mensupport teman kita. Baru value-nya kita orang Kristen beda Bapak Ibu.
Ya, saya cerita nih di Surabaya Bapak Ibu ya. Saya punya coffee shop di Surabaya. Lalu ada seorang teman saya telepon ya, ada diskon nggak ini Pak Rudi gitu ya. Lalu saya bilang, waduh saya kurang tahu. Saya telepon dulu deh barista saya di Surabaya, saya teleponlah barista saya. Kita ada diskon nggak? Oh nggak ada. Tadi ada teman saya di situ ya. Oh iya ada. Dia tadi nanya juga Pak. Oh ya udah oke. Saya telepon lagi teman saya. Oh tidak ada diskon, lagi nggak ada promonya. Oh ya udah kata dia. Terus saya nggak lama 2 jam teringat Bapak Ibu. Saya telepon lagi barista saya. Teman saya tadi jadi makan minum di situ. Enggak Pak, dia ke sebelah. Karena di sebelah ada buy one get one. Oh oke. Jadi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita nih jadi orang Kristen harus tunjukkan seorang Ruth loh. Enggak mentang-mentang, dia yang kerja keras. Itulah value, ya nilai kita. Kalau nilai kita luar biasa di mata Tuhan. You are seen by God. Tunjukkan juga. Yang memang ini harus kita belajar. Naik kelasnya gak gampang. Mau gratisan yang serba gratis sekarang enggak. Ya, ayo ikut bayar makan. Ya, punya teman toko disupport. Apalagi baru buka toko. Mereka malah butuh omset. Ya malah jangan didatangin serba gratis dan minta ekstra terus. Nah baik lagi Bapak Ibu, nilainya seorang Ruth akhirnya kenapa Tuhan catat. Waktu dia rajin ada pengusaha namanya Boas. Akhirnya Boas ini ngelihat ini orang siapa ya. Sampai tertarik dan ujung-ujungnya Boas menikah dengan Ruth. Bayangkan Ruth seorang Moab yang tidak dianggap value-nya. Tapi sekarang begitu dia nikah dengan Boas melahirkan anak namanya Obed. Obed melahirkan anaknya namanya Isai. Isai melahirkan anak namanya Daud. Seorang Ruth, value-nya nothing, something. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia orang yang apa? Dia orang yang setia dan rajin. Jadi message saya pertama, value saya yang pertama adalah, boleh di slide saya. Ya, ketika Bapak Ibu seorang yang diligent, rajin, faithful, kita punya ya Tuhan care. Tuhan akan sangat care sama kita. Karena kita tunjukkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita nilainya di mata Tuhan luar biasa. Karena itu kita tunjukkan setialah dalam perkara kecil karena ia setia juga dalam perkara besar. Waktu kita setia perkara kecil, saya percaya Tuhan memang pasti kasih kita perkara besar. Jadi waktu inilah value-nya kita tunjukkan bersama Tuhan. Saya harus setia, rajin, ya bekerja. Ada bos gak ada bos, tetap kerjanya semangat. Ada hamba Tuhan atau tidak ada hamba Tuhan mengawasi kita, tetap melayani dengan semangat. Ya, jadi jangan ke gereja karena ada seorang hamba Tuhan nih. Jangan ke gereja karena ada nggak enak sama mungkin atasannya yang nyuruh. Ya, yang ini paling sering terjadi. Kalau lagi persekutuan doa di kantor. Kalau bosnya ada, ya nggak enak lah, datang aja lah tiap Rabu atau Jumat. Bosnya nggak datang. Ya, value kita hari ini harus berubah. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari seorang Zakius ya. Saudara kalau kita dengar kata nama Zakius selalu kita alergi, aduh ini tukang pajak, ini pejabat yang suka malakin ya. Dia sangat-sangat gak bagus lah orang pajak, selalu berarti kita menjudge dia. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, arti nama dari seorang Zakius itu namanya yang murni dan saleh. Artinya, jadi Zakius itu punya arti yang namanya luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar ya, kita baca dari Lukas 19 ayat 2 dan 4. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai dan ia seorang kaya. Saya stop dulu. Jadi satu Bapak Ibu, dia kaya, punya duit. Kedua, dia pemungut cukai. Dia punya apa? Punya power, punya jabatan. Ya, jadi Zakius seperti itu. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara, dia kaya luar biasa, dia punya jabatan, tapi dia punya handicapnya. Kekurangannya apa? Badannya pendek. Tapi apa yang dia lakukan? Niat dia ada. Ia berusaha apa? Cari Yesus. Saudara, kadang-kadang kita punya handicap kekurangan. Every person mungkin kita punya handicap. Duh Tuhan, wajah saya gak cantik. Aduh Tuhan, saya gaji cuma UMR. Aduh Tuhan, selalu kita keluhkannya soal handicapnya kita sama Tuhan. Seorang Zakius, seorang yang punya segala-galanya, punya handicap juga. Tapi apa yang dilakukan? Dia berusaha cari Tuhan. Bapak Ibu dan saya sama, kita harus belajar value kita sekarang nih. Kalau kita punya kekurangan,
Mungkin posisi kita nggak enak di tengah-tengah keluarga yang mungkin kita bukan dari keluarga yang berhasil. Keluarga yang mungkin carut marut nggak ada karuannya. Kita mungkin bukan dari keluarga yang juga benar-benar mungkin sukses. Kita mungkin ada di lingkungan yang nggak ada enaknya. Segitu banyak atau mungkin kita punya kekurangan dari secara fisik. Atau kita nggak punya lagi teman-teman lagi yang mau bantuin. Handicap kita banyak. Tapi hari ini belajar value kita sama Tuhan. Kita harus menjadi seorang seperti Zakius, ya. Jadilah seorang yang mau cari Tuhan walaupun kita punya handicapnya. Itu value yang harus kita mulai lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi saudara, waktu dia handicap, dia punya kekurangan, niat dia ada. Tapi yang paling penting apa? Ada actionnya. Dia lari mendahului orang banyak. Malu gak? Malu. Oh, dia orang kaya. Dia punya uang. Dia pejabat. Dia cari Tuhan. Lari. Niatnya ada, actionnya ada. Dan dia tidak malu cari Tuhan. Saudara, kadang-kadang niat kita ada. Saya mau dekat sama Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tapi tetap duduk di tempat. Gak gerak. Gak mau juga melangkah. Tunggulah ntar Tuhan yang atur. No. Jangan NATO, no action talk only. Seorang Zakius, niatnya ada. Tapi actionnya juga ada, ia lari. Dan dia harus menanggung mungkin malu Bapak Ibu. Karena apa? Dia seorang pejabat. Kita kadang-kadang juga apa? Ya, suka malu juga. Ya, aduh. Masa saya dikasih tugas melayani jadi seorang usher doang. Saya di kantor dirut utama loh, direktur utama. Aduh. Saya cuma disuruh jagain di sana tuh. Ya gak ada artinya. Entah kalau ketemu orang gimana yang kenal saya. Saya founder, owner dari sebuah startup yang besar. Saudara, sebuah gereja luar biasa. Ya, kita tahu mungkin anak-anaknya anak-anak konglomerat. Kerjaannya apa? Parkirin mobil. Terus pakai di talkie. Oke P1 udah penuh ya. Oke ke P2. Mereka urus. Mereka anak-anak orang kaya. Gak gengsi. Itu value-nya kita sekarang harus kita tingkatkan. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya, Anda seorang dari saya cerita, CEO, founder, dirut, punya kekayaan, mungkin rumah mungkin banyak sekali. Dipandang orang. Ya, tapi kita ini sebenarnya paper cup. Ya, karena itu adalah sementara. Yang paling penting adalah seperti seorang Zakius. Ya, waktu dia seorang yang memang pejabat tapi dia lari, dia cari Tuhan. Dia naik ke atas pohon. Pertanyaannya adalah apakah? Apakah dia berpikir Tuhan akan lihatnya? Enggak. Dia naik ke atas pohon, dia coba berpikir, saya mau tahu siapa sih Yesus. Saya yakin Bapak Ibu, mungkin dia gak berpikir, gak mungkin lah Tuhan mau tengok dia. Dia tahu, dia ngerasa dia salah. Tapi apa yang terjadi? Total apa yang dia pikirkan berubah luar biasa. Ya, di slide berikutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, tiba-tiba Yesus panggil dia. Kadang-kadang Bapak Ibu kita juga suka sama nih berpikirnya. Masalah saya sudah setinggi gunung. Ya, udah gak mungkin lah Tuhan. Gak mungkin Tuhan juga bantuin juga udah gak bisa. Kita sudah selalu patah semangatnya. Gak mungkin Tuhan mau tengok saya udah nipu orang banyak, saya udah gak bisa, pokoknya udah saya jahatnya luar biasa. Akhirnya kita apa? Daripada mendingan saya jadi makin jahat. Tapi hari ini kita belajar seorang Zakius, dia juga tahu loh, dia seorang pemungut cukai, pajak. Mungkin kekayaannya dia juga ya ada hal yang dia ambil gak baik. Tapi hari itu, waktu dia berpikir, tiba-tiba Tuhan tengok. Saudara, apapun kita, value kita tadi saya bilang, you are seen by God. Kesalahan kita apapun. Seorang Saulus tadi pagi saya cerita. Ya, jahat luar biasa sama anak-anak Tuhan sebelum jadi Paulus. Tapi Tuhan sentuh dia. Hari ini Bapak Ibu, punya masalah pun, punya apapun yang menjadi kita kekurangan kita. Tuhan tengok, setinggi apapun masalah, Tuhan bilang turun. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Tuhan hari ini hadir dalam Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu dan saya. Amin. Dan saudara, waktu dia dikatakan begitu, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, inilah respon seorang Zakius ketika Tuhan panggil dia, menerima dengan sukacita. Turun lah ya. Saya percaya, wah benar-benar sukacita.
Kadang-kadang Bapak Ibu kita juga dipanggil Tuhan. Coba renungkan Bapak Ibu, ikut Tuhan berapa lama? 1 tahun? Baru 3 bulan? Atau sudah 8 tahun? Atau sudah 15 tahun? Atau sudah 20 tahun? Kapan Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya? Dan apa responnya kita? Apakah kita datang beribadah ini dengan sukacita luar biasa? Atau kita merasa ya udahlah emang tiap hari Minggu saya harus datang beribadah sama Tuhan. Seolah-olah ini kewajiban. No. Karena waktu Tuhan panggil kita beribadah. Beribadahlah dengan kita dengan apa? Sukacita luar biasa. Memuliakan, memuji, mendengar firman Tuhan, exciting. Mungkin seperti Bapak Ibu lagi mau nonton konser. Kalau konsernya udah beli tiketnya mungkin nanti bulan Desember, kayaknya kita nggak sabar nungguin supaya Desember kejadian supaya bisa nonton konsernya. Samalah waktu kita terima panggilan Tuhan dengan sukacita. Exciting. Dari hari Senin nungguin hari Minggu, seolah hari Minggu itu hari Minggu yang sangat exciting. Karena saya mau melayani Tuhan, karena saya mau datang beribadah sama Tuhan, karena saya mau bahkan melakukan pujian, dengar firman Tuhan. Jadi kita sangat exciting, sukacita. Kita boleh introspeksi Bapak Ibu, value-nya kita. Apakah waktu Tuhan panggil kita? Saudara, apakah sudah melayani Tuhan? Ya. Apakah panggilan Bapak Ibu dan mungkin kita di antara kita semua di sini. Ya, saya nggak tahu seperti apa. Tapi apapun, jangan berpikir karena jabatanmu. Engkau merasa pelayanan ini terlalu rendah. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, saudara, waktu sudah dengan sukacitanya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, tiba-tiba Zakius udah semangat cari Tuhan, niatnya ada, usahanya ada. Dia menerima Tuhan dengan sukacita. Sekarang ada orang bilang, ya Tuhan Yesus ngapain sih numpang di rumah orang berdosa. Saudara, kita kan sama nih seringkali ya. Wah semangat ikut Tuhan, baik Tuhan. Diomongin tetangga. Ya. Diomongin teman sepelayanan, diomongin oleh saudaranya kita, diomongin mungkin sama teman kantor kita. Lu so alim nih, lu so kudus nih, begitu banyak orang ngomongin kita. Sampai kita merasa, ini ya next slide-nya saya. Kita namanya FOPO, Fear of Other People Opinion. Ini namanya FOPO. Kita selalu ketakutan dijudge orang, dinilai orang. Saudara semua yang ada apalagi di mimbar ini, ya seorang pengkhotbah, seorang penyair, seorang singer, seorang pemusik, ya apapun itu, termasuk juga mereka yang jadi usher, apapun yang kita melayani Tuhan, ya nggak akan ada habisnya dengerin omongan orang. Saudara baik diomongin orang, saudara jahat diomongin orang, saudara kaya diomongin orang, saudara miskin pun diomongin orang, saudara hebat dalam pelayanan juga diomongin orang, enggak pelayanan juga diomongin orang. Jadi apa sih yang kita belajar dari seorang Zakius? Ya, kita lihat video berikut ini dulu. We built a fake luxury store in Los Angeles and filled it with Payless shoes. The guests at our grand opening party had no idea. They're elegant, sophisticated. I just think it's so classy. And I can tell this made with high quality material. These fashionistas actually paid $200, $400, and even $600 for Payless shoes. But you can get these same shoes at Payless for $19.99 or lower with our epic holiday deals. Why pay more when you can pay less? Ya pasti saudara sudah pernah lihat iklan ini. Toko Payless, toko sepatu, 300.000, 500.000. Tiba-tiba labelnya diganti jadi Palesi, seorang fashion influencer. Wah terkenal. Tadi yang 300.000 jadi 10 juta. Yang 500.000 jadi 20 juta. Terus orang yang datang, orang-orang influencer, YouTuber dan segala macam. Wow luar biasa bagus. Padahal sepatu ini 500.000. Ya, kita Bapak kalau jadi FOPO akan jadi FOMO namanya. Ya, selalu berpikir apa? Aduh ntar diomongin orang nih. Ya, aduh FOMO jadinya. Aduh dia udah punya iPhone 15. Saya masih iPhone-nya iPhone 6. Mesti ganti. Aduh udah diomongin orang nih, ke gereja pakai sepatu itu lagi. Pakai baju minggu lalu juga itu lagi. Pakai kaos itu lagi. Terus kita FOPO, akhirnya kita FOMO. Wah tiba-tiba kita berpikir dari ujung rambut sampai sepatu. Kita harus punya value secara apa? Secara brand. Waktu kita punya secara brand, akhirnya apa? Pinjol. Nyusahin diri sendiri. Ya, karena apa? Karena FOMO. Karena FOMO kenapa? Karena akibatnya karena ada FOPO akarnya. Takut diomongin orang.
Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari seorang Zakius ya, nextnya. Ya. Saudara, waktu Zakius ya, dia menghadapi dihadapi dengan situasi udah semangat-semangatnya. Nextnya, boleh next 2 slide lagi. Dia semangatnya, tiba-tiba, mundur. Mundur lagi. Ya. Sudah tiba-tiba waktu dia udah semangatnya, orang ngomongin dia. Apa yang dia lakukan? Ya. Dia nggak forget everything and run. Fear. Kenapa? Aduh, udah Tuhan, saya udah punya niat lah ikut Tuhan loh. Saya udah cari Tuhan loh, udah lari loh. Dia omongin orang, udah Tuhan gak jadi deh, saya tinggalin Tuhan. Atau dia hadapi face everything and rise. Dia hadapi ya kondisi itu, bukan hadapi orang-orangnya, karena kalau orang sama dengan FOPO. Dia hadapi kondisi itu, ya, dia hadapi apa yang diomongin, tapi dia bangkit. Face everything and rise. Saudara, kadang-kadang kita ini jadi pelakunya FOPO. Ya, bukan kita ketakutan diomongin orang, kita yang suka ngomongin orang. Ya tuh ibu, ya memang begitu. Dah tuh bapak emang begitu. Akhirnya bukan kita yang takut, tapi kita kebalikannya. Nah hari ini Bapak Ibu, kita belajar value seorang Zakius. Waktu dia face everything, ya next slide-nya. Waktu dia face everything, Zakius berkata begini, ya. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, inilah face everything and rise. Dia hadapi dan dia bangkit. Kenapa? Karena dia berkata begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, ya ada kata sekiranya, ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara, dia tidak ngajak ngobrol sama orang yang bilang dia, ya numpang di rumah orang berdosa. Dia tidak ngomong sama orang itu, ntar saya balikin deh uang kalian. Enggak, dia ngomongnya sama Tuhan. Waktu Bapak Ibu diomongin orang, memang kita orang berdosa. Karena waktu Tuhan bicara dengan orang-orang Farisi ahli Taurat, siapa yang gak berdosa, ambil batu ini lempar kepada perempuan yang berzina. Gak ada yang ambil. Saudara, waktu Zakius dengan kondisi demikian, ya, dia tahu dia bersalah, tapi dia tidak menjawab dengan orang-orang yang ngomongin dia. Oh iya nanti saya balikin, enggak. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan setengah dari milikku. Inilah yang merupakan apa Bapak Ibu. Kalau kita ya, sudah diomongin orang, bukan orang itu yang kita hadapi. Tapi yang harus kita hadapi lah komitmen kita sama Tuhan. Karena itu urusan pribadi Bapak Ibu dan saya sama Tuhan. Ya. Jadi kita jadi orang, punya value jadi orang Kristen. Jangan pernah ngomongin orang, menjudge orang. Karena kalau kayak itu kita sama seperti orang yang ngambil batu tadi lempar kepada perempuan berzina. Ya. Atau kita juga jangan ketakutan, FOPO. Takut diomongin orang, sehingga kita akhirnya lari, forget everything and run. Saya gak mau melayani Tuhan lagi dah, saya diomongin yang jelek. Enggak, face everything and run. Apapun yang kita lakukan, tanggung jawabnya kita, komitmennya kita sama Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya yang kita tahu persoalan kita bersama Tuhan. Nah value ketiga yang berikutnya adalah, ya next slide saya. Tuhan itu peduli sama Bapak Ibu dan saya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi inilah kepedulian Tuhan. Seorang Zakius yang orang mungkin anggap value-nya, aduh udahlah ini bobrok seorang pejabat. Tapi di mata Tuhan menjadi putih seperti salju. Next slide. Saudara Daniel. Pintarnya luar biasa. Ya, sangat pintar luar biasa. 10 kali lebih cerdas, saya gak baca karena waktu. 10 kali lebih cerdas. Tetap ada orang pengen bunuh dia. Pintarnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Tetap ada orang akan mau mencelakakan kita. Yes, itulah realitas kehidupan ada di bumi ini. Tapi seorang Daniel yang kita mau belajar. Waktu dia tahu Bapak Ibu. Dia dengar ada sebuah surat nih. Bahwa dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Next slide-nya. Ya. Ini yang dia lakukan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu waktu si seorang Daniel tahu ada surat nih dia mau ditangkap. Dia enggak tadinya 3 kali jadi 6 kali berdoa. Tadinya berlutut mungkin jadi sekarang jadi mungkin berbaring. No. Tuhan bilang di sini dicatat. Seperti yang biasa dilakukannya. Ini value kita nih harus belajar Bapak Ibu. Saya juga lagi banyak belajar. Jangan berdoa kalau lagi punya masalah. Jangan berdoa kalau lagi punya sesuatu yang memang kita lagi kesulitan. Berdoalah lagi waktu apa?
sulit, sukar, sukses, ngaju. Kita diajar untuk berdoa seperti biasa. Daniel gak berkali-kali begitu dia bilang, waduh ada surat nih mau ditangkap, mau dimasukkan gua sih enggak. Dia doanya jadi 10 kali, enggak. Seperti yang biasa dilakukan. Ini value yang sangat luar biasa yang harus kita belajar. Next slide-nya. Saudara tahu mungkin ini ya, minuman oatmeal ya, tiap pagi breakfast. Jadi Henry Parson Crowell, ini foundernya dari si Coker. Ya. Dia ini punya ayah sakit-sakitan, dia juga sama, paru-parunya bermasalah. Jadi dia punya sesuatu yang kayaknya aduh susah sekali dia mau bekerja, ya susah. Saudara kadang value kita, Tuhan tingkatkan lewat apa? Lewat orang-orang di sekitar kita. Hal-hal yang luar biasa. Dia dapat satu dorongan dari seorang ya kepala sekolah dia, dari mantan kepala sekolah dia, dan dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan kirim kepada dia. Di dalam sakitnya dia yang dia harus derita ya, dia ya akhirnya menjadi semangat dan dia mendapat satu rema mengenai value yang harus dia jalankan dalam hidup dia. Next slide-nya adalah ya always put God first. Lakukanlah Tuhan lebih dulu. Ya, saya selalu senang tadi di pagi saya kasih ilustrasi sama Bapak Ibu. Saya selalu senang sekali ketika ilustrasi ini. Waktu Bapak Ibu dan saya naik pesawat terbang, pesawatnya mau jatuh turbulence, aduh hancur, pokoknya udah gak karuan ya. Siapa sih yang Bapak Ibu akan telepon pertama kali? Kalau bisa telepon nyambung. Ya, apakah telepon seorang yang sangat luar biasa, mungkin tentara, panglima TNI, atau mungkin telepon presiden, atau telepon siapa lagi yang kita kenal, seorang yang sangat berpengaruh. No, Bapak Ibu pasti akan pertama-tama akan apa? Berdoa sama Tuhan. Why? Karena kita gak bisa apa-apa. Waktu kita gak bisa apa-apa di atas sana, pesawat udah mulai turun naik. Kita doa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak bisa apa-apa. Kita tahu hanya Tuhan. Always put God first. Tapi sebenarnya di bumi ini sama Bapak Ibu. Pesawat kita juga turbulence. Ekonomi kita turbulence. Kesehatan kita turbulence. Sakit penyakit kita tiba-tiba dokter vonis misalnya gak bisa disembuhkan. Kita punya kondisi mungkin ekonomi kita udah carut marut gak ada habisnya. Tapi siapa yang Bapak Ibu telepon duluan? Always put God first. Itu yang gak gampang. Saya juga banyak belajar. Saya kalau habis khotbah nih, ini saya pernah khotbah ini mungkin pertama kali saya lupa kapan. 3 hari kemudian kejadian di saya. Waktu kejadian di saya ada sesuatu yang kayak ada satu persoalan. Tiba-tiba saya gak inget Tuhan. Yang saya ingat siapa? Oh saya tahu nih, kalau masalah ini saya tahu siapa yang bisa beresin. Yang saya hubungin orang ini gitu ya. Tiba-tiba Tuhan juga tegur saya. Always put God first. Saya sadar, saya percaya Bapak Ibu. Kalau saya lakukan telepon orang itu, masalah saya gak selesai. Tapi waktu saya utamakan always put God first, Tuhan pasti berbicara yang lain. Tuhan pasti punya beracara yang lain. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Di bumi ini kita kayak pesawat terbang kita lagi turun naik. Ekonomi, kesehatan, karir kita, usaha kita sama turun naik. Mungkin kadang-kadang hancur, kadang-kadang naik lagi. Tapi waktu kita mengalami turbulence, ingat Tuhan yang lebih dulu harus kita utamakan. Itulah value kita yang harus kita belajar saat ini. Next slide Bapak Ibu. Ya. The Lord ya our defender. Boleh 2 slide berikutnya di skip yang slide berikutnya. Next lagi. Ya oke. Saudara, tahu Starlink ya, ini penutup saya. Starlink ini ya biasanya satelit nih. Letaknya pasti 900, 1000, 3000 kilometer. Yang Bapak Ibu nonton TV, siaran TV itu satelitnya 3000 kilometer dari bumi. Tapi Elon Musk very smart. Dia bikin dekat hanya 540 sekian kilometer. Satelit dia paling dekat sekarang dengan bumi. Kenapa? Karena the closer, the strongest. Makin dekat ke bumi, makin kuat. Tapi bedanya apa? Kalau makin atas, jangkauannya makin besar. Tapi makin dekat, jangkauannya makin kecil. Tapi strongnya makin kuat. Makanya dia harus bikin ada apa? Dia akan punya target ada 3.000 satelit yang harus dia pasang. Mengelilingi bumi. Supaya 3.000 ini bisa mengcover internet. Ya, rumorsnya kemarin Rusia-Ukraine dimatiin internetnya sama Rusia. Tapi Ukraine bisa hidup gara-gara Starlink. Ya, jadi the closer, the strongest. Antenanya yang harus diarahkan kepada satelitnya. Saudara, kadang-kadang ini sama seperti dengan kita. Kita tahu Tuhan hadir di mana-mana ya. Tuhan hadir di tempat ini, saudara percaya, amin. Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu. Tuhan hadir dalam hati kita. Tapi apakah kita the closer, the strongest? Apakah kita seperti Zakius?
Kita tahu nih, oh ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan dalam rumah kita. Tapi mau gak kita cari Tuhan, lari untuk mendekat sama Tuhan? Seperti seorang Zakius tadi. Apakah dia terus berlari, dia cari Tuhan, mendekat supaya dia tahu siapa sih Yesus itu. Seringkali kita gak demikian. Kita tahu kalau the closer the strongest, makin dekat dengan Tuhan, makin luar biasa. Ya, tapi seringkali apa? Kita malah kebalikannya, malah suka lebih menjauh. Tapi hari ini belajar value-nya dari seorang Zakius, kita dekati Tuhan. Tetapi pada semuanya itu Bapak Ibu, kalau saya bercerita tentang sebuah paper cup value-nya kita, the grand value yang sesungguhnya Bapak Ibu adalah the next slide. Ya, the grand value-nya kita adalah ini, Tuhan itu penyelamatnya kita. Kalau enggak kita sia-sia hidup di muka bumi ini. Kalau enggak Bapak Ibu dan saya percuma. Kita kerja melayani Tuhan kalau kita enggak tahu siapa penyelamatnya kita. He is my salvation. Ya, Tuhan itu penyelamatnya Bapak Ibu dan saya. Itulah grand value kita. Karena Tuhan apa? Memang Tuhanlah menyelamatkan kita karena kita dinilai sama Tuhan luar biasa. Let God love you. Bukan kita yang love Tuhan duluan. Let God love us. Biarlah Tuhan tuh cinta kita. Karena itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Kenapa dia mati di kayu salib. Bangkit menyelamatkan kita. He is salvation. Karena dia mencintai kita lebih dulu daripada saudara mencintai dia. Karena sudah tidak punya power. Sudah tidak akan ada kasih. Kalau bukan Tuhan yang kirim kasih karunia buat Bapak Ibu dan saya. He is our salvation. Inilah value Bapak Ibu dan saya mulai sekarang dan selamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berikan bagi nama Tuhan.